kondisi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2024 tercatat sebesar 4,95% year on year. Angka ini menunjukkan peningkatan produk domestik bruto atau PDB dibandingkan kuartal 3 2023, yaitu 4,94 year on year. Pertumbuhan ekonomi yang stabil mengindikasikan keberlanjutan aktivitas ekonomi yang positif. Kedua, inflasi. Inflasi pada November 2024 tercatat 1,55% year on year dengan target 2,5%. Inflasi yang lebih rendah dari target mengindikasikan stabilitas harga konsumen. Ini berarti tekanan inflasi di pasar domestik terkendali. Ketiga, nilai tukar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada November 2024 adalah Rp15.856.000 dengan perubahan minus 2,63% year on year. Depresiasi rupiah sebesar minus 2,63% menunjukkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga acuan atau BI rate. BI rate tercatat sebanyak 6%. Suku bunga yang tinggi bertujuan untuk mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas nilai tukar. Kelima, neraca perdagangan. Surplus perdagangan sebesar 24,43 miliar US dollar periode Januari sampai Oktober 2024, lebih rendah dari 31,19 miliar US dollar pada periode yang sama tahun lalu. Surplus menunjukkan ekspor lebih tinggi dibandingkan impor, tetapi tren penurunan bisa jadi akibat perlambatan ekspor. 6. Defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan kuartal 3 2024 sebesar minus 0,60% dari GDP, naik dari minus 0,33% GDP pada kuartal 3 2023. Peningkatan defisit menunjukkan bahwa impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor. 7. Cadangan devisa. Cadangan devisa mencapai 150,2 miliar US dollar. Cadangan devisa yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selanjutnya, jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, pengguna internet Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 24,6% dari total pengguna internet mencapai 106 juta. Tahun 2019 tercatat pengguna internet Indonesia ada 128 juta dengan jumlah naik 20,7%. Pada tahun 2020 terdapat 146 juta pengguna internet di Indonesia dengan kenaikan 13,7%. Pada tahun 2021, sebanyak 169 juta pengguna internet dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 16,5%. Pada tahun 2022, antara tahun 2022 dan 2023, jumlah pengguna internet Indonesia naik 0,6%, karenanya jumlah pengguna internet mencapai 184 juta pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pengguna internet Indonesia mencapai 185,3 juta penduduk. Jumlah tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia diperkirakan hanya 5% sampai akhir tahun 2024. Namun, sektor telekomunikasi terus berkembang dengan beberapa hal berikut. Jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai
79,5% atau 221,6 juta penduduk pada awal tahun 2024. Dan jaringan 5G telah tersebar di 48 kota di Indonesia. Inflasi dan kebijakan moneter. Bank Indonesia juga terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya pada November 2024, inflasi indeks harga konsumen atau IHK tetap terjaga sebesar 1,55% year on year. Kebijakan industri telekomunikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memberlakukan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2024 tentang penetapan Balai Uji Alat Telekomunikasi atau perangkat telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 18 September 2024. Peraturan ini berguna dalam mengatur balai uji yang melakukan pengujian perangkat telekomunikasi di Indonesia dan luar negeri untuk memastikan setiap perangkat yang diproduksi, dirakit, diimpor, maupun digunakan di wilayah Indonesia memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Selanjutnya, data harga saham Telkom. Harga terakhir dibuat analisis report ini sebanyak Rp2.530, tertinggi 52 minggu sebanyak Rp4.240, terendah dalam 52 minggu sebanyak Rp2.500. Kapitalisasi pasar sebanyak Rp256,57 triliun. Kinerja saham. Dalam satu hari, minus 1,91%, dalam satu minggu, minus 10,14%, dalam sebulan, minus 0,77%, dalam 3 bulan, minus 17,63%, sejak awal tahun, minus 34,94%. Adapun pemegang saham dari PT Telkomsel ini. Pertama, pemerintah Indonesia sebanyak 52,9% dan publik sebanyak 47,91%. Adapun highlighting Telkom promising performance and prospect. 1. PT Telkom Indonesia Persero Tbk menutup kuartal 3 tahun 2024 dengan membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp112,2 triliun atau tumbuh 0,9% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi bisnis data, internet, dan IT service yang naik sebesar 7,2% year on year menjadi Rp67,9 triliun. EBITDA perseroan mencapai Rp56,6 triliun dengan margin EBITDA sebesar 50,5%. Perseroan juga mencatat laba bersih sebesar Rp17,7 triliun dengan margin laba bersih 15,8%. Sedangkan untuk laba bersih operasional tercatat sebesar Rp18,6 triliun dengan margin laba bersih operasional 16,6%. Kedua, pada segmen consumer, Telkomsel sebagai anak usaha Telkom mencatat pertumbuhan pendapatan positif dengan tingkat profitabilitas yang naik sebesar 85,2% triliun atau tumbuh 16,4% year on year. Didukung oleh pertumbuhan pendapatan digital bisnis sebesar Rp58,8 triliun atau tumbuh 2,5% year on year. Telkomsel juga terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan total pelanggan seluler sebanyak 158,4 juta dan 10,7 juta pelanggan IndiHome atau tumbuh 9,5% year on year.
Hingga kuartal 3 2024, total belanja modal perseroan sebesar 17,5 triliun rupiah atau 15,6% dari total pendapatan yang digunakan untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Selaras dengan strategi FMC, Telkomsel memprioritaskan optimalisasi nilai sinergi dari belanja modalnya di seluruh jaringan akses, backbone, dan sistem teknologi informasi untuk efisiensi yang lebih baik. Mayoritas anggaran belanja modal perseroan dialokasikan untuk mendukung bisnis digital, connectivity, dan lainnya untuk mendukung bisnis digital platform dan digital service. Tidak hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan, Telkom juga menyadari pentingnya penerapan praktis keberlanjutan atau ESG di seluruh lini bisnis dan entitas perusahaan. Fokus utama perseroan adalah mengurangi dampak lingkungan, mempromosikan inklusivitas digital, dan menjaga standar tata kelola perusahaan yang tinggi. Dengan komitmen ini, Telkom berupaya menjadi perusahaan yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, Telkom Operation Performance. Indikator pertamanya adalah Mobile Customer Base atau basis pelanggan seluler dalam ribuan. Di 9M 2023 terdapat 158.300 pelanggan, sedangkan di 9M 2024 terdapat 158.416 pelanggan yang mengalami peningkatan sebanyak 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Di quarter on quarter, tepatnya di kuartal 3 2024, terdapat 158.416 pelanggan yang terdapat sedikit penurunan sebesar minus 0,9% dari 159.882 pelanggan di kuartal 2 2024. Kesimpulannya, kenaikan year on year yang kecil menunjukkan tingkat saturasi pada pagar pelanggan seluler Telkom. Indikator kedua adalah IndiHome B2C atau jumlah pelanggan IndiHome dalam ribuan. Di 9M 2023 terdapat 8.474 pelanggan, sedangkan di 9M 2024 terdapat 9.376 pelanggan dan mengalami peningkatan sebanyak 10.000,6%. Di quarter on quarter, di kuartal 3 2024 terdapat 9.376 pelanggan dan mengalami peningkatan sebanyak 2,5% dari 9.143 di kuartal 2 2024. Kesimpulannya, layanan IndiHome menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, menandakan permintaan yang meningkat untuk layanan broadband. Yang ketiga, ARPU Mobile atau pendapatan rata-rata per pengguna seluler dalam ribuan rupiah. Di 9M 2023 terdapat 48 rupiah dan di 9M 2024 terdapat 45 rupiah dan terjadi penurunan minus 6,9% year on year. Di quarter on quarter, tepatnya di kuartal 3 2024 terdapat 45 rupiah yang mengalami penurunan minus 4,2% dari 47 rupiah di kuartal 2 2024. Kesimpulannya, ARPU yang menurun dapat disebabkan oleh perubahan pola konsumsi pengguna atau persaingan harga di pasar. Nomor 4. ARPU IndiHome B2C. Di 9M 2023 terdapat 257 rupiah, di 9M 2024 terdapat 239 rupiah yang mengalami penurunan minus 7% di year on year. Di quarter on quarter, tepatnya di kuartal 3 2024 terdapat 239 rupiah yang turun minus 1,7% dari
Rp243 di kuartal 2 2024. Kesimpulannya, meski basis pelanggan IndoHome meningkat, rata-rata pendapatan per pelanggan menurun, mungkin karena paket dengan harga lebih rendah lebih diminati. 5. BTS on air atau unit BTS yang aktif. Di 9M 2023 terdapat 233.052 unit dan di 9M 2024 terdapat 269,66 unit, meningkat 15,5% year on year. Di quarter on quarter, tepatnya di kuartal 3 2024 terdapat 266 unit, naik 1,3% dari 265.904 di kuartal 2 2024. Yang keenam, data pilot atau volume data dalam terabyte. Di 9M 2023 terdapat 13.254.485 terabyte dan di 9M 2024 terdapat 14.902.623 terabyte, meningkat 12,44% di year on year. Quarter on quarter, tepatnya kuartal 3 2024 terdapat 5.148.965 terabyte, meningkat 4,4% dari 4.929.849 terabyte di kuartal 2 2024. Kesimpulannya, peningkatan konsumsi data mencerminkan pertumbuhan layanan digital dan kebutuhan data yang semakin tinggi dari pelanggan. Selanjutnya, financial highlight. 1. Revenue. Tren kenaikan bertahap dari Rp143.210 miliar di tahun 2021 ke Rp153.350 miliar di 2024-2025 Rata-rata kenaikan 2% per tahun. 2. EBITDA. Stabil dan diperkirakan mencapai Rp81.878 miliar di 2025 Ketiga, net income diproyeksikan tetap stabil di sekitar Rp24.600 miliar di 2025 EPS atau earning per share meningkat dari 250 di 2021 ke 281 di 2025 menunjukkan potensi pengembalian yang baik kepada pemegang saham. 5. ROE fluktuatif namun tetap tinggi di sekitar 18% di 2025 6. Current ratio stabil di sekitar 0,5 menunjukkan pengelolaan likuiditas yang konservatif. Selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Petikasari, NPM 2110289. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman kami Adinda. Ada juga profil perusahaan PT Telkom Indonesia atau Perseru TBK. Telkom adalah BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, komunikasi, dan telekomunikasi digital di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang mayoritas saham dengan 52,097%, sementara publik memegang 47,91%. Telkom memiliki 12 anak perusahaan yang beroperasi di berbagai sektor dan memberikan dampak positif bagi investor dan masyarakat Indonesia. Sejarah Telkom dimulai pada 6 Juli 1965 ketika pemerintah membagi PN Pos dan
Telekomunikasi menjadi dua perusahaan, PN Pos dan Giro, dan PN Telekomunikasi. Pada 1975, sebagian aset perusahaan digunakan untuk mendirikan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI. Telkom kemudian menjadi perusahaan perseru pada 1991. Pada 1995, Telkom mendirikan Telkom dan melatih di Bursa Efek Jakarta, Surabaya, NYSE, dan LSE. Pada 1999, Telkom meluncurkan satelit Telkom 1, dilanjutkan dengan Telkom 2. Pada 2005, pada 2001, Telkom membeli 35% saham Telkom di Indosat. Pada 2010, Telkom menyelesaikan pembangunan kabel serta optik bawah laut Jakal Dalam dan menjadi yang pertama di Indonesia menyediakan layanan tripat. Pada 2014 tahun itu juga, Telkom meluncurkan IndiHome. Pada 2016, Telkom meluncurkan satelit Telkom 3S dan membangun kabel bawah laut SE-US. Pada 2018, Telkom meluncurkan satelit Telkom 4 dan meresmikan TH Telkom Home. Pada 2019, Telkom melalui Mitratel mengakui sisi 2100 menari telekomunikasi dan pada 2020 menjual menara ke Mitratel serta menjalin kerjasama dengan Gojek. Pada 2021, Telkom menjadi yang pertama di Indonesia menyediakan layanan Limited dan Mitratel melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada 2022, Telkom menyelesaikan pembangunan tahap pertama High First Data Center di Cikarang dan memulai pembangunan di Batam serta bergabung dengan konsorsium pembangunan kabel bawah laut CEMW6. Kantor pusat Telkom berada di Bandung dengan kantor operasional di Jakarta. Hingga akhir 2022, Telkom memiliki 387 gerai Plus Telkom di seluruh Indonesia. Perusahaan ini terus berinvestasi dan memperkuat infrastruktur digital untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Dan ada juga ticker Indonesia Stock Exchange TLKM, IPO data November 1995, share fleet 2.620.000 dan Stratun Palumi 121,56 juta, market cap 2.560,57 TIDR. Shareholders Republik Indonesia 52,09%, publik 47,91%. Business line telekomunikasi, IT dan digital service, media, infrastruktur. Bidang usaha PT Telkom Indonesia atau Perseru Tbk atau TLKM merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi dan jaringan.
Didirikan pada bulan Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dari industri telekomunikasi yang sedang berkembang pesat pada saat itu. TLKM terus mengembangkan produk dan layanannya sejalan dengan berkembangan teknologi, terutama sejak tahun 1995 ketika pesatnya kemajuan teknologi seluler. Saat ini perusahaan memiliki 3 domain bisnis digital: konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. PT Telkom Indonesia atau Persero DPK atau TLKM juga memiliki komitmen kuat untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Perusahaan berperan aktif dalam menyediakan solusi teknologi inovatif yang mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan UMKM melalui anak perusahaan seperti Telkom, IndiHome, dan layanan data center. TLKM memperkuat ekosistem digital nasional. Selain itu, perusahaan terus berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan fiber optik dan teknologi 5G guna memastikan akses internet berkualitas tinggi dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah ini mencerminkan visi teknologi untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital termuka di Asia. Ada juga sih seperti kayak sorotan kinerja dalam grafik, yaitu seperti financial strategy, yaitu ada cash to debit, yaitu curitnya yaitu 0,737 VS industrinya itu lebih rendah daripada VS history. Yang kedua adalah equity to asset, yaitu QRIT-nya itu 0,48 lebih rendah, VS history-nya lebih rendah dari VS history. Yang ketiga ada debit to equity, yaitu curitnya 0,54 lebih tinggi, VS history-nya lebih tinggi daripada VS history. Yaitu ada debit to EBITDA, yaitu curinya 0,96 lebih tinggi, VS history-nya lebih tinggi daripada VS history. Itu ada interest coverage, yaitu curitnya 8,39, VS history-nya lebih tinggi daripada VS history. Yaitu ada juga Viotoxic V-score, yaitu skorinya 5/9. Yaitu ada juga Ultramar Jasotor, yaitu cutorinya 0,63. Ada juga bisa skori curitinya 2,77. Yaitu ada juga WACC PS Roads, yaitu history-nya lebih rendah daripada VS history. Ada juga seperti profitabilitas rate, yaitu ada juga close making, yaitu kurisnya 68,26%,
historinya lebih tinggi daripada fish history. Yaitu ada juga operating marketing, yaitu courage-nya 28,41%. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Net marketing, surutnya lebih, yaitu 15,5%. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Baru ada juga VCV marketing, yaitu curinya 21,4%, lebih tinggi. Fish industry-nya lebih tinggi daripada fish history. Itu ada juga ROE kolesterolnya lebih 16,77%, lebih tinggi. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Itu ada juga ROA kolesterolnya 7,95, lebih. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Terus ada juga yang seperti ROAS persen, yaitu lebih close-nya lebih 12,28. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Terus ada juga 3-year ROAS, yaitu 6,17%. Itu lebih. Fish history-nya lebih rendah daripada fish history. Terus ada juga seperti ROS atau Cue Gravitation, yaitu curitinya itu lebih 22,07, lebih fish history-nya lebih tinggi daripada history. Terus ada juga ROS, yaitu curinya itu lebih 20,53%. Fish history-nya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada years of popping over fast you art. Itunya surenya 10%, history-nya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga sih seperti kayak Growth Ring, yaitu ada 3-year Avenue Glow Rate. Itu cruise-nya itu 3. Fish history-nya lebih tinggi daripada fish history. Terus ada juga 3-year Ebit Day Glow Barati. Itu cruise-nya itu 2,4. Fish history-nya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga 3-year F's with hot nari glowed react, yaitu cruise-nya itu 5,1. Dia tuh lebih tinggi fish history-nya dibandingkan fish history. Terus ada juga 3-year fast glow rate, yaitu 10,2, lebih. Fish industrinya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga 3-year box glow rate 9,8, lebih. Fish industrinya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga Future 3 and 5Y Effects with Sunary Glow Rate Estimate. Curatinya 2,64. Fish history-nya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga Future 3 for Y total Avenue Glow Rate Estimate. Close-nya itu 2,8, lebih tinggi. Fish history-nya lebih tinggi dibandingkan fish history. Terus ada juga Liquid Edit Lation.
Itu ada Churenet ration. Itunya Churonetenya itu 0,7. Fish in Souturi-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus ada juga Quit Its ration. Itunya rutenya 0,65. Fish Industry-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus ada juga Cash ration. Curutnya itu 0,36. Fish in Story-nya lebih rendah dibandingkan Fish Story. Terus ada juga Deaths Inventory, terusnya 839. Fish in Industry-nya lebih tinggi dibandingkan Story. Terus ada juga Deaths Sales Outstanding, story-nya 28,3. Lebih tinggi, Fish Story-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus ada juga Deaths Sales Quitating, yaitu 28,3, yaitu Fish Story-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus ada juga Deaths Fireblast, yaitu close-nya 119,38. Fish in Story-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Ada juga sih seperti Momentum Rate 5 today ratio. Close-nya tuh 20,46, lebih tinggi. Fish in Story-nya lebih tinggi dibandingkan Story. Terus ada juga 9 day rest, close-nya tuh 3,58. Fish Story-nya lebih tinggi dibandingkan History. Terus ada juga 14 day ratio, close-nya itu 36,68. Fish Story-nya tuh lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Udah gitu ada juga kayak 3 on 2 Mother Womatum, yaitu 16,99%. Fish in Story-nya lebih rendah dibandingkan Fish Story. Terus ada juga 6:1 Momentum, yaitu seterusnya 4,78%. Lebih Fish in Story-nya lebih rendah dibandingkan Fish Story. Terus ada juga 12:1 Momentum persen, itu 37,76. Juga 12:1 Momentum persen, itu 37,76. Sih kayak seperti dividend dan fullbacks, yaitu dividend yield close-nya 6,95. Fish Industry-nya lebih rendah daripada Fish Story. Terus ada juga dividend payout ration, yaitu close-nya 0,75, lebih tinggi. Fish Story-nya lebih tinggi daripada Fish Story. Terus ada juga 3-year dividend glowed, yaitu close-nya 2,8. Itunya Fish Story-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus from dividend yield, yaitu close-nya 6,95. Fish Story-nya lebih tinggi dibandingkan Fish Story. Terus 5-year fin on cost, yaitu close-nya 9,24%. Fish Story-nya lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan Fish Story. Terus ada juga shareholder yield 5%, yaitu Fish in Story, yaitu lebih rendah dibandingkan Fish in Story. Terus ada juga giveaway likes, yaitu HV ratio-nya 11,26. Fish in Story-nya lebih rendah daripada Fish Story. Volume base ratio-nya 9,94. Vital rate-nya lebih rendah, lebih tinggi dibandingkan Fish Story.
fee ration weight dari 10,87. Fee historinya lebih rendah dibandingkan fee story. Fan rationnya 10,98. Fee editorialnya lebih rendah dibandingkan fee story. Final to honor Endon 10,68. Fee editorialnya lebih rendah dibandingkan fee story. VG ration 2,59. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan fee story. Fee ration 1,7. Fee editorialnya lebih rendah dibandingkan fee story. PB ration 1,88. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan fee story. Fee to tegan box lebih 2,16. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan fee story. Friend to Freckles Friendnya lebih rendah dibandingkan fee story. Friend to opening 399. Fee story lebih rendah dibandingkan fee story. FV to habit 738. Fee story lebih rendah dibandingkan fee story. Fit to what habit 6,54. Fee story lebih tinggi dibandingkan fee story. Happy habit 4,2. Fee story lebih rendah dibandingkan fee story. FV to 11. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan lebih tinggi lebih fee story. Itu Raven 2,13. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan history. FV to Power Event 2,13. Fee story-nya lebih tinggi dibandingkan fee story. Effect to VCF story-nya lebih rendah dibandingkan fee story. Visit to Kepan fee story-nya lebih rendah dibandingkan fee story. Visit to Frozen VCV 0,65. Fee story-nya lebih rendah dibandingkan story. Visit to Decem 0,92 lebih rendah dibandingkan fee story. Visit to DCP PCF lebih rendah dibandingkan fee story. Free to median 0,5 lebih rendah. Free to gram 1,2 lebih rendah dibandingkan fee story. Earning yang lebih rendah dibandingkan fee story. Vincent 12,62% lebih rendah dibandingkan fee story. Ramadan of return 13,93% lebih rendah dibandingkan fee story. Nah, pada bagian risiko, PT Telkom sendiri sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Dan jaringan telekomunikasi dapat menghadapi berbagai risiko, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko operasional, seperti kegagalan melanjutkan operasi jaringan, ancaman keamanan kabel jaringan, dan kebocoran pendapatan risiko teknologi informasi seperti sistem dan teknologi informasi yang tidak efektif, mendukung kebutuhan informasi risiko keuangan seperti kenaikan DVL yang memperlihatkan keuangan perusahaan kurang sehat, risiko persaingannya seperti persaingan dengan operator lain dan pemain baru di industri bidang telekomunikasi. Nah, di sini ada proyeksi keuangan dari PT Telkom. Teman-teman sekalian bisa lihat di tabel kanan. Di sini ada income statement dari PT Telkom. Terus di sebelahnya ada balance sheet dari PT Telkom. Dan di bawahnya juga ada cash flow dari PT Telkom, dan sebelah kanannya lagi juga ada ratios dari PT Telkom. Nah, kalau teman-teman ingin melihat selanjutnya, teman-teman bisa lihat ini ada data yang kami lampirkan dari proyeksi keuangan PT Telkom itu sendiri. Nah,
Saya di sini akan melanjutkan untuk membahas valuasi dan rekomendasi untuk PT Telkom. Dalam melakukan valuasi saham PT Telkom Indonesia, kami menggunakan metode discount cash flow model, kemudian melihat jumlah hutang perusahaan yang tidak stabil dari tahun 2023 hingga tahun sekarang yaitu tahun 2025. Kami memutuskan untuk memilih hasil valuasi dari free cash flow to team. Nah, teman-teman bisa lihat datanya ada di bawah. Saya akan bacakan. Untuk cost of equity range-nya sebesar 11% sampai 14,8%, selected-nya sebesar 12,9%. Terus ada tax rate-nya untuk range-nya sebesar 23,2% sampai dengan 23,8%. Untuk selected-nya sebesar 23,5%. Terus cost of debt-nya range-nya sebesar 4% sampai dengan 7%. Selected-nya sebesar 5,5%. Terus untuk WACC-nya untuk range-nya sendiri 9,4% sampai dengan 13%. Untuk selected-nya sebesar 11,2%. Terus untuk kategori dari PT Telkomnya, di sini ada long term bond rate untuk rendahnya sebesar 6,6%, tingginya sebesar 7,1%. Terus ada equity market risk premiumnya, rendahnya sebesar 7,9%, tingginya sebesar 8,9%. Nah, terus ada adjust betanya, low-nya sebesar 0,55, high-nya sebesar 0,81. Terus ada additional risk adjustment-nya, rendahnya sebesar 0,0%, tingginya sebesar 0,5%. Nah, terus ada cost of equity-nya, rendahnya sebesar 11%, tingginya sebesar 14,8%. Dan selanjutnya ada tax rate-nya, rendahnya ada 23,2%, high-nya ada 23,8%. Terus debt equity ratio, rendahnya sebesar 0,25, tingginya sebesar 0,25. Terus untuk cost of debt, rendahnya sebesar 4,0%, tingginya sebesar 7,0%. Terus di bawahnya lagi ada after tax WACC-nya, rendahnya sebesar 9,4%, tingginya sebesar 13,0%. Terus untuk selected WACC-nya, rendahnya itu sebesar 11,2%, untuk high-nya itu tidak ada ya. Terus di bawahnya lagi ada unlevered beta, rendahnya sebesar 0,28, tingginya sebesar 0,61. Terus ada levered beta, rendahnya ada 0,33, tingginya ada 0,72. Terus yang terakhir ada adjusted levered beta, rendahnya sebesar 0,55 dan high-nya itu sebesar 0,81. Nah, itulah yang bisa saya bahas untuk valuasi dan rekomendasi dan data-data untuk PT Telkom Indonesia yang kami ambil. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas analisis SWOT untuk PT Telkom yang kami ambil. Untuk kekuatannya itu, Telkom memiliki kekuatan finansial yang besar. Hal ini memudahkan Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Selain itu, mereka juga telah memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas untuk mencakup segenap wilayah tanah air hingga dapat memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Terus, untuk kelemahannya, jumlah pekerja yang terlalu besar menyebabkan ketidakefisienan dan pemborosan anggaran untuk gaji pegawai.
Hal ini meningkatkan beban dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, distribusi pekerjaan yang tidak merata dan kurangnya terstruktur menghambat pencapaian target dan menurunkan produktivitasnya itu sendiri. Nah, terus untuk peluangnya itu ada industri telekomunikasi dan informasi akan terus berperan penting di Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Peningkatan kebutuhan akan konektivitas digital, perkembangan teknologi 5G dan digital sektor-sektor lain membuka peluang besar untuk inovasi dan ekspansi layanan. Terus untuk ancamannya, kondisi persaingan akan semakin ketat dengan para operator bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin terbatas. Selain itu, adanya tekanan dari inovasi teknologi baru dan perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi margin keuntungan dan berkelanjutan sebuah bisnis. Nah, di sini ada rekomendasi dan teman-teman bisa lihat ada tabelnya untuk trading view-nya. Dari chart ini kami memberikan rating buy karena potensi kenaikan hingga ke level 4.500 dalam kurung bertambah 74,42%. Terus jauh lebih besar dibandingkan potensi penurunannya ke level 2.500 min 3,10%. Namun tetap perhatikan risiko dan lakukan manajemen modal sesuai dengan toleransi risiko Anda. Nah, selanjutnya di sini ada disclaimer. Namun di situ disclaimernya berbentuk dalam bahasa Inggris ya. Namun di sini saya akan mengartikannya. Disclaimer yang kami ambil, pandangan yang diungkapkan dalam penelitian ini secara akurat mencerminkan pandangan pribadi, analisis tentang sekuritas, subjek atau emiten, dan tidak ada bagian dari kompensasi analisis atau terkait secara langsung atau tidak langsung dengan penyertaan rekomendasi atau pandangan spesifik dan penelitiannya. Analisis yang terutama bertanggung jawab atas persiapan penelitian ini telah mengambil perhatian yang wajar untuk mencapai dan menjaga independensasi dan objektivitas dalam membuat rekomendasi. Dokumen ini hanya untuk informasi dan untuk penggunaan penerima itu tidak boleh direproduksi atau disalin atau tersedia untuk orang lain. Dalam keadaan apapun, tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan kepada beli sekuritas apapun. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam laporan ini mungkin tidak cocok untuk semua investor. Lagi pula, meskipun informasi yang terkadang di sini telah diperoleh dari sumber yang diyakini dapat diandalkan, itu akurat, kelengkapan dan keandalan tidak dapat dijamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk disclaimer-nya. Di sini saya mengucapkan terima kasih.